Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello kiddos, how are you today? I hope you always fine, great, fantastic. Kembali lagi bersama Miss Sofura hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai bagian tanaman yang dapat dimanfaatkan. Nah, sebelum masuk ke situ, kita belajar mengenai bagian-bagian tanaman ini yuk. Yuk kita simak penjelasannya. Tahukah kalian bahwa tanaman itu terdiri dari beberapa bagian? Apa saja bagian-bagian tanaman? Nah, ini dia contoh bagian-bagian tanaman dari pohon tomat. Yang paling bawah ada akar. Kemudian di atasnya ada batang. Batang yang menopang suatu tanaman agar berdiri tegak. Kemudian di atasnya lagi ada namanya bunga. Dan yang berwarna hijau bernama daun. Apabila bunga sudah mengembang, akan menjadi buah. Dan di dalam buah terdapat biji. Bagian-bagian tanaman tersebut memiliki manfaat. Salah satu manfaatnya yaitu sebagai makanan. Ada yang dimanfaatkan akarnya, batangnya, bunganya, daunnya, buahnya, dan bijinya. Selain makanan, beberapa bagian dari tanaman dapat dimanfaatkan sebagai hiasan atau menjadi alat perabotan rumah. Nah, bagaimana bisa tanaman digunakan sebagai hiasan atau perabotan rumah? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Ini dia contoh tanaman yang dimanfaatkan bijinya. Yang pertama ada padi, yang kedua ada jagung, dan yang ketiga ada kedelai. Tahukah teman-teman bahwa nasi yang kita makan berasal dari bulir biji padi? Lalu kalau kedelai bisa diolah menjadi tempe dan juga menjadi susu kedelai. Selanjutnya, tanaman yang dapat dimanfaatkan batangnya. Yang pertama ada bambu, yang kedua ada tebu, dan yang ketiga ada sagu. Bambu dapat dimanfaatkan batangnya menjadi perabotan rumah, bisa menjadi kursi ataupun meja. Lalu bambu juga dapat digunakan untuk membuat jembatan. Dan yang kedua ada tebu. Tebu batangnya dapat diolah menjadi gula. Apakah teman-teman pernah memakan batang tebu? Batang tebu dapat kita makan dan rasanya manis sekali. Maka dari itu pula gula rasanya manis. Selanjutnya ada sagu. Sagu batangnya dapat dimanfaatkan menjadi pengganti makanan pokok. Selanjutnya tanaman yang dapat dimanfaatkan bunganya. Yang pertama ada bunga turi, yang kedua ada bunga kol, dan yang ketiga ada bunga mawar. Bunga turi dan bunga kol dapat dimanfaatkan sebagai sayuran. Dan bunga mawar dapat dimanfaatkan menjadi hiasan. Nah, kalau tanaman yang dapat dimanfaatkan buahnya, pasti teman-teman sudah banyak yang tahu nih. Di sini ada contohnya pepaya, pisang, dan semangka. Teman-teman pasti sering menjumpai dan memakannya kan? Nah, itu dia contoh tanaman yang dapat dimanfaatkan buahnya. Lalu, tanaman yang dapat dimanfaatkan akarnya adalah ketela, singkong, dan bawang. Ketela dan singkong merupakan contoh umbi-umbian yang dapat digunakan sebagai pengganti makanan pokok. Dan kalau bawang dapat kita gunakan sebagai bumbu memasak. Dan yang terakhir ada tanaman yang dapat dimanfaatkan daunnya. Pasti teman-teman juga sudah sering melihat dan memakan sayuran berikut ini kan? Yang pertama ada bayam, yang kedua ada kangkung, dan yang ketiga ada sawi. Kita dapat memakannya dengan cara direbus dan dapat pula kita tumis. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.